kita harus sabar untuk untuk punya sebuah konsep, kemudian konsep itu diterjemahkan di dalam skrip, dan skrip itu harus kita layani dengan sabar. Kita harus cari gitu, dia menuntut apa. Jadi bukan kita yang datang sebagai seorang yang akan menceritakan skrip itu, menentukan gitu, enggak. Harusnya skrip itu yang membawa kita kemana gitu, pelan-pelan. Dan itu natural. Itu ketika gue ketemu Didi Petet gitu ya, ketemu Ardi Wilaga dan istrinya, kemudian keluarga Darmawan membawa istri dan anaknya ke tempatnya Ardi Wilaga. Proses itu semua sampai kemudian kita melihat Sadam muncul dari balik pintu itu, ya itu mereka yang bikin buat gue gitu. Dalam proses latihan mereka yang menciptakan shotnya gitu buat gue. Gue cuma kayak menjadi orang yang begini jadi point of view. Berarti ini point of view Sherina melihat ke pintu dan reaksinya dia harus ada gitu. Itu semua yang bikin mereka di dalam proses kita gitu, proses kita latihan, proses kita rehearsal, proses kita tiba di lokasi, menemukan lokasi itu, menemukan ruang tamu itu, dan men-set up-nya supaya dia jadi ruang tamu untuk adegan klimaks nanti ketika Natasha datang dan proses penandatanganan kontrak dilakukan, perjanjian jual beli, kemudian nanti Sherina lari di belakang. Semua itu semua tuh kayak menyumbang kepada berapa lebar shot yang dibutuhkan kan. Itu sih. Itu berarti ya ada pengaruh dari itu ya, dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman di film juga sebelumnya ya, untuk menciptakan itu. Sangat. Maksudnya makanya gue bekerja pertama itu, gue ingat banget waktu gue mendapat dikasih kesempatan untuk bikin Anak Seribu Pulau. Siapa yang gue ditanya, lo mau kerja sama siapa, Rik? Gitu. Terus gue mikir, siapa ya? Mestinya sih gue bisa kerja dengan Yudi Datau, teman satu angkatan. Enggak, gue mau kerja sama Mas Monot Nur Hidayat. Kenapa? Karena dia udah pernah kerja sama Mas Garin, dia udah pernah bikin film ini, itu, gitu. Dan semua pengalaman itu gue bisa serap. Dan disitulah gue ketemu dengan seorang penata lampu gitu, gaffer yang ikut ke Toraja waktu itu. Bayangin, kita mau bikin film doku-drama, tapi yang dibawa itu gaffer iklan. Gitu. Kenapa? Karena persoalan yang harus dipecahkan itu bukan main-main gitu. Karena kita harus menata lampu dengan lampu yang sedikit. Bukan untuk bikin looknya kayak film cerita ya, enggak. Justru untuk memecahkan persoalan-persoalan gitu. Karena gue kadang-kadang pengen bikin adegan di bawah rumah Toraja gitu, yang maunya low angle, di mana naruh lampunya. Ini bukan soal bikin gambar yang bagus, tapi orang yang berpengalaman lah yang bisa mencari bagaimana solusi lighting untuk keinginan yang kayak gini. Nah itu yang gue bikin waktu petualangan Sherina. Gue mau kerja dengan Yadi Sugandi, orang yang udah pengalamannya. Gue nanya apa aja dia bisa jawab. Dia punya pengalaman hidup yang luar biasa yang bisa dibagi ke gue gitu, dalam proses kita perjalanan dari lokasi satu ke lokasi lain gitu. Jadi itu gitu ya yang penting gitu, jadi sutradara pemula gitu. Gue mencari orang, ya tentu saja di Petet, Ratnari Yantiarno, Mas Butet, Kertarejasa, Barat Mariantia, Matias Mucus gitu. Semua itu contribute gitu. Memang nervous sih, maksudnya itu gila sih gitu. Gimana ya gue ngomong sama mereka itu. Mereka semua senior gue di IKJ gitu. Jadi ada banyak hal lah yang harus ditaklukkan gitu ya di masa-masa awal itu gitu. Tadi kan dibilang soal, balik lagi yang tadi soal ada logika framing shot yang kemudian berpindah gitu ya, transisi yang dibuka dengan yang sangat lebar, kemudian diakhiri dengan sangat yang lebar, kemudian di tengah-tengah menjadi lebih padat dan segala macamnya. Itu juga berpengaruh sama warna dan cahaya di film itu, karena di tengah-tengah kan tiba-tiba jadi lebih gelap ya, lebih kelam ya. Iya, maksudnya begitu kita masuk hutan itu aja, di perjalanan dari mulai mereka meninggalkan rumah berdua gitu, jalan dulu di perkebunan lebar-lebar, terus ada nyanyi lagu-lagu yang cerah gitu ya, lagu Anak Mami gitu. Terus tiba-tiba musik berhenti, kita udah ada di hutan. Dan itu semua tiba-tiba menjadi lebih gelap gitu. Nah itu menyenangkan sekali melakukan itu. Maksudnya kita tunggu, kita syuting yang adegan ini pagi karena matahari masih banyak,
tapi adegan di mana Sherina dan Saddam terpisah dan mereka harus berjalan sendiri-sendiri gitu di tengah hutan, itu kita cari hutan yang lebih gelap gitu. Itu kan bahasanya kita kan, bahasa kita gitu. Cuma gue nggak ingat secara pasti apakah gue membuat semacam color plate design gitu ya. Tapi intinya ya mestinya ada sih, dan mestinya gue melakukannya ketika gue motret gitu. Tapi ruang-ruang yang kita pilih itu udah memberi itu. Jadi kita cari hutan yang lebih, tanaman tingginya lebih padat gitu, sehingga celah cahaya yang lebih masuk itu lebih gelap. Itu untuk bagian cerita mulai dari halaman segini sampai segini di tengah tuh. Jadi kita tunggu itu adegan itu semua kita kerjakan di hutan-hutan yang lebih padat gitu. Untuk adegan yang udah mulai agak sedikit komikal dan apa, di situ kita lakukan di sini gitu, hutan yang lebih terbuka. Di film ini juga ada banyak teknik night for day, sorry. Kita syutingnya agak lebih gelap untuk kita pakai teknik day for night untuk menggambarkan adegan subuh gitu. Jadi cari dengan teknik tertentu kita syuting day, tapi ada secara sinematografi penggunaan filter di kamera dan filter di lensa untuk membalik gitu. Kalau lo inget adegan gengnya Pak Raden pelan-pelan menemukan M&M itu ya, satu-satu itu kan adegannya aneh tuh, kayak ada siluet tapi masih siang gitu. Itu kayak gitu-gituan tuh gue belajar langsung tuh, ngobrolin sama Pak Yadi bagaimana menemukan efek. Kita mau nemuin efek kayak ini masih subuh banget dan mereka mengikuti sampai ke Bosya gitu. Oh, kita coba di Fortnite aja gitu. Waktu itu kita bisa testing tapi cukup lama ya, karena waktu itu syuting hari ini itu proses lab dan telesine itu 3 hari kemudian baru kita bisa betul-betul lihat gambarnya. Jadi cukup menantang tuh. Itu syuting pakai film itu dia tuh nggak kayak sekarang. Apa yang lo rekam itu apa yang ada di monitor gitu. Kalau dulu nggak, kita monitornya tuh agak-agak butek-butek kabur gitu. Dan imajinasi kita bersama DOP itu harus kita push sedikit. Misalnya kayak sering banget gue bilang, Pak Yadi ini kayaknya keterangan deh. Terus dia bilang enggak, nanti lo bisa gelapin setelah proses laboratorium. Oh oke. Jadi kadang-kadang gue ada saat-saat yang gue harus dibantu gitu untuk itunya. Kalau sekarang kan udah lebih rileks ya. Kalau sekarang masih syuting pakai kemeja nggak? Oh, ada hari-hari tertentu sih. Dengan topi rimba. Tergantung lokasinya dong. Ada saat-saat yang gue merasa itu upacara yang cukup penting syutingnya. Jadi kadang-kadang gue merasa, oh hari ini gue pakai baju apa ya yang enak gitu, yang bikin rasa gue lebih, entah gue ingin ada sesuatu yang tidak bisa gue kontrol sehingga gue butuh confident yang agak lebih supaya gue merasa bisa tidak takut semua orang melihat gue sebagai orang yang tidak tahu apa yang gue lagi kerjakan gitu. Tapi ada saat-saat tertentu yang gue justru bisa se-relax mungkin untuk memilih. Gak tahu, itu penting sih. Gue inget banget dulu pertama kali Steven Spielberg memberi saran ke J.J. Abrams gitu. Ketika akan membuat film, salah satu film besar pertama dia itu adalah itu lebih baik pilih sepatu yang paling enak di hari pertama gitu. Ketika mungkin kayak habis reading atau script conference gitu ya, dia bilang ke J.J. Abrams, agak mahal sedikit nggak apa-apa tapi cari sepatu yang paling enak untuk hari pertama biar lo nggak stres gitu. Itu jadi investasi mood juga soalnya. pengambilan keputusan gila. Dan kalau nyutradara itu pengambilan keputusan, kalau lagi nyutradara itu pengambilan keputusan banyak banget. Kadang-kadang dalam 1000 keputusan bisa diambil dalam 1 hari gitu, dan lo butuh mulai dari dalam hati lo itu butuh kenyamanan gitu lebih dulu. Gue juga penasaran soal gimana mendirect sebenarnya. Ini kan kalau kita ngobrolin soal film, ada beberapa orang yang udah berpengalaman
berpengalaman dengan dunia ini gitu ya, dengan setting ini semuanya gitu. Mas Didi Petet, Yas Mucus itu semua udah yang berpengalaman. Tapi kan casting Mbak Uci itu kan belum pernah syuting juga ya. Dan ya tentu saja untuk Sherina, Sadam dan beberapa anak kecil lainnya, gimana mendirect mereka waktu itu? Ya sebenarnya yang pasti kita harus memberi mereka jalur kayak untuk menyesuaikan diri pelan-pelan, adjusting gitu, sehingga pada saat sampai di setnya itu bisa dikatakan 90% udah selesai gitu. Minimal yang menyangkut diri mereka sendiri, minimal kenapa gue ada di sini, apa yang ingin gue capai di dalam scene ini, apa puncaknya, apa perubahan gue setelah melewati scene ini. Itu semua tuh mereka harus tahu tuh. Kita udah selesai itu pada saat table reading, pada saat rehearsal, itu semua udah selesai. Terus habis itu paling dengan demikian setengah pekerjaan mereka udah selesai gitu. Paling nanti di lapangan tuh yang bikin stres kan kadang-kadang ada plak bannya tuh ya. Titik 1 lo tuh di situ, titik 2 lo tuh di situ, nanti titik terakhir di sini. Dan di sini jangan lama-lama. Antara ngomong A, ngomong kata ketiga dengan kata kelima itu harus ada jeda sedikit karena kameranya akan mendekat ke lo baru lo ngomong gitu. Nah itu tinggal bagaimana kita mencoba dengan membuat mereka senyaman mungkin untuk melakukan itu gitu. Nah itu aja sih paling. Jadi persiapan yang panjang dan kenyamanan ketika kita berada di lokasi. Gue banyak belajar sih di awal-awal, banyak keberuntungan karena misalnya tim kita itu cukup bagus ya, hampir tidak ada problem yang signifikan gitu dengan tim dan kesadaran bahwa film itu ada sebuah struktur gitu. Maksudnya dulu itu profesi produser film itu mungkin di dalam banyak produksi film di Indonesia itu kan kayak cukong yang gak pernah ada di lokasi. Jadi dia ada di kantor sana, yang ada di lokasi itu gak jelas siapa gitu, yang menjadi leader gitu. Kemudian sutradara tiba-tiba harus menjadi raja yang menguasai semua hal. Gue dari pertama kerja film, produser itu selalu ada di sebelah gue. Produser itu ada untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada yang ada di layar monitor kita kan waktu itu kan kecil. Jadi gue dengan produser itu selalu berada di situ untuk memikirkan hal yang lebih besar. Jadi penyutradaraan itu bisa fokus kepada kerja-kerja dengan pemain, memikirkan irama mereka, membuat mereka nyaman, membuat mereka tetap bertahan di dalam karakter mereka misalnya. Itu sih, itu yang buat gue penyutradaraan itu tentang persiapan dan tentang lingkungan yang udah siap. Semua aspek dari ruang kerja itu udah siap buat gue. Gitu. Gue bekerja di tengah itu semua. Berarti tapi si Petualang Sherina ini kan berarti lagunya udah jadi duluan dong ya? Oh semua udah jadi. Jadi kita udah bekerja. Udah jadi, udah dilatih, udah. Bahkan bisa dikatakan sudah 90% ya, bukan nggak ada gitu yang sifatnya dummy ketika kita syuting gitu. Sampai semua tuh udah cukup detail gitu. Dikerjakan oleh Bang Elva dan Mira. Liriknya Mira. Gimana kemudian memvisualkan itu? Ini kan sembari membuat seperti video klip tapi yang berkesinambungan dengan filmnya kan. Ada beberapa track kemudian dibuka dengan lagu gitu. Kemudian di tengah ketika Sherina menghadapi kenyataan bahwa dia harus pindah itu juga ada lagu. Sampai di terakhir bahkan di Bosya juga ada lagu. Konsep membuatnya seperti apa gitu? Mendirectnya seperti apa? Ya nomor-nomor musikal sebenarnya benar sih hampir kayak musik video ya. Hampir kayak musik video. Tapi enaknya apa? Yang menyanyikan lagu ini ya dia benerannya gitu. Dan dia tidak bertindak sebagai penyanyi tapi sebagai seorang karakter. Itu kesepahaman gitu.
Nah, beda dengan waktu kita bikin video klip gitu. Waktu kita bikin video klip beberapa waktu sebelumnya kita bikin itu kan promotional material untuk lagu gitu. Kalau ini enggak, ini adalah ekspresi atau artikulasi perasaannya itu dituangkan dengan lagu. Paling itunya memastikan itu dipahami oleh Sherina. Jadi dia bukan lagi jadi penyanyi gitu. Jadi dia menjadi tokoh. Dia mengungkapkan perasaan tokoh yang kebetulan namanya sama dengan dia gitu. Tapi Sherina di sini bukan Sherina artis penyanyi atau Sherina yang anaknya Ibu Virania Munaf dan Triawan Munaf. Enggak, Sher. Kamu ini jadi seorang anak yang kesel banget karena diajak pindah. Udah itu sampai di Bandung kamu malah dibully sama seorang yang kamu bikin kamu tambah kesel. Jadi itu yang gue terus menerus komunikasikan ke dia gitu. Moodnya tuh di mana gitu dia pada saat itu sih. Dan setelah itu syutingnya kalau teknisnya kayaknya dia udah cukup paham. Ada playback, dia harus menyanyi mengikuti playback. Ada saat-saat tertentu yang gue akan meminta dia turunkan sedikit, ini bukan menyanyi di panggung, ini kamu menyanyi untuk diri kamu sendiri misalnya, terus diulang gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih. Kalau Mas Jadu? Oh, itu kan imajinasi yang 100% itu. Dia menjadi seorang tuan tanah yang berada di sebuah tempat gitu. Dia sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang kemudian membantu dia gitu. Terus kita pilihnya tango ya. Itu imajinasi tentang tango itu ada gitu. Ya itu pure imagination. Itu kayak creating another world. Nah, makanya banyak yang mencatat atau banyak mungkin yang antara bersikap menerima atau tidak menerima film ini karena ada banyak bentuk dunia di film ini. Dunia di dalam film ini tuh ada dunia kayak dunia nyatanya sama ada dunia beyond reality-nya gitu. Tapi kan masalahnya adalah menemukan titik tengah yang bagus dan bagaimana elemen-elemen lain menemukan itu gitu. Sebenarnya kan ya itu imajinasi yang paling penting gitu. Bagaimana dia biar ketemu dan tidak belang bentong gitu ya. Ya istilahnya ya, tidak kayak carut marut, nggak karu-karuan. Kita harus ketemu titik yang pas gitu. Dan syukurnya ketemu sih. Maksudnya gue menonton film ini dari waktu ke waktu ya. Sekarang kan enaknya di digital platform, kita bisa nonton lagi gitu ya. Gue ngerasa banyak hal yang works well, penggabungan antara dunia-dunia itu. Gitu. Ini udah tinggal 4 menit nih, Mas. Oke, siap. Daripada kita diberhentikan oleh Instagram. Yes. Kita tutup dulu. Tapi apa secara singkat yang paling lo nggak mungkin akan bisa lupa dari film ini gitu, terkait proses directingnya? Sebenarnya sih gue merasa penemuan dunia relationship-nya antara Sherina dan Saddam gitu ya. Bagaimana karakter itu yang tadinya sangat berbeda kemudian pelan-pelan ketemu gitu. Dan bagaimana mereka menemukannya, memainkannya gitu. Itu penting gitu. Tentu saja kayak dunia cerita yang sebenarnya sangat sederhana tapi bisa dibikin apa tuh istilahnya, di luar dunia realnya gitu. Itu yang bagaimana kita bisa menciptakan dunianya Sherina yang kecil dengan dunia tanah ayahnya Saddam yang besar yang sedang diperebutkan gitu, dan kemudian menemukan balance gitu. Jadi intinya ini kayak kalau gue menemukan bahwa ini filmmaking in the first effort gitu. Dan gue senang sekali itu kayak sekolah film yang sesungguhnya buat gue gitu, film pertama ini. Sip, kita nanti berarti di hari Jumat Mas Jujur gilirannya yang akan ngobrol, nanti Sabtunya Sherina yang akan berulang tahun sebenarnya. dia tanggal 11 ya kalau nggak salah ulang tahun. Besok dia dan hari Minggunya, nah ini bosnya Mbak Mira yang akan ngobrol. Bos. Ya. Terima kasih Mas Riri sudah mau berbagi. Kita ketemu setelah terima kasih ya. Masa pandemi.
Selesai. Lo masih di rumah nih? Masih. Nah, beginilah. Ponakan lo mana, kenapa nggak diajak ikut sih? Kan dia. Aduh, rusuh. Nanti rusuh. Thank you Mas Riri. Sampai ketemu lagi ya. Thank you ya, sampai ketemu. Yo, bye. Salam buat semua. Bye. Bye.